Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Salawat bering salam semoga selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin.
mengirim COVID entah dari mana sehingga sampai ke daerah kita. Kita tidak tahu, bulan yang lalu kita melihatnya di Cina, kemudian sampai ke Indonesia, kemudian sampai sekarang ke Indonesia, sampai ke tempat kita, dan sampai ke kampung-kampung kita hari ini. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, kita bicara COVID dan bagaimana hubungannya dengan apa yang
beriman di sini. Ini juga suatu pembatasan. Kalau kita, ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ada syarat-syarat dalam berpuasa yang isinya juga pembatasan, yaitu secara fisik, makan minum, kemudian juga merokok, bergaul suami istri, kemudian ada di situ imsaknya, kemudian ada di situ kita memakan sahur berbukanya. Ini juga diatur sedemikian rupa. Kemudian bagaimana kita untuk tidak mudah marah, menjadi orang yang sabar. Ini dilatih selama kita berpuasa di bulan Ramadan, agar kita menjadi orang yang muttaqin. Jadi dari pelatihan kita dalam berpuasa ini juga melahirkan karakter, membentuk karakter kita. Karakter apa yang dibentuk? Karakter menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang mau bekerja sama, berjamaah, orang yang bertanggung jawab. Karena apa yang dilaksanakan selama bulan puasa adalah membentuk karakter building, membentuk karakter kita menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang sabar. Nah, ini semua adalah karakter. Karakter ini juga mendorong untuk bagaimana kita bisa melaksanakan PSBB ini dengan baik. Jadi ketika kita sejalankan antara PSBB dengan puasa, bagi orang yang berpuasa, dia pasti akan disiplin melaksanakan protokol COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang disayangi Allah. Kemudian, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan tadi selama PSBB, ini juga menimbulkan budaya-budaya baru yang selama ini tidak kita lakukan. Dengan keterbatasan kita untuk keluar rumah, kita berada bekerja di rumah, kemudian kita tidak ingin banyak keluar, rapat-rapat juga dibatasi, sehingga kita secara terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, harus sudah cepat untuk menguasai teknologi informasi. Nah, dan ini yang kita lihat hari ini. Bagaimana anak-anak kita juga sudah belajar dengan mudahnya, belajar melalui sistem daring. Kemudian bagaimana kita rapat-rapat dengan video conference, dengan Zoom. Kemudian bagaimana juga surat-menyurat kita sepanjang bisa kita lakukan dengan kita lakukan. Tidak banyak lagi kita menggunakan kertas informasi-informasi, kita menggunakan teknologi informasi. Ini juga kalau kita lihat, kalau kita baca, ada dampak-dampak positif. Kita tidak hanya melihat dari negatif saja, tapi hal-hal yang positif yang kita lihat. Ada budaya sehat kita, memakai masker yang selama ini kita lakukan. Kemudian juga ada perubahan budaya kita, dari bersalaman yang selama ini kita berjabatan tangan, dan ternyata itu akan menimbulkan penularan penyakit, sehingga ini sudah mulai kita berangsur-angsur bagaimana menghindarkan itu semua. Kemudian cuci tangan kita juga, bagaimana cuci tangan pakai sabun, kita berubah hidup kita menjadi bersih, dan kita juga dalam setiap salat kita juga berwudu. Coba bagaimana kita menambah dengan memakai sabun sebagai pembersihnya untuk menghindarkan dari COVID tadi. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kedua ini, saum dengan PSBB ini, ketika ini sejalan dan bisa diamalkan oleh orang yang beriman, dan dia melahirkan menjadi orang yang muttaqin, kembali kepada fitrah, tentunya ini akan bisa nanti bagaimana kita setelah ini, setelah PSBB tanggal 29 nanti, dan kita mendengarkan informasi awal bahwa dengan kondisi yang ada sekarang, dengan PSBB yang ada sekarang, di mana kita melihat menimbulkan dampak-dampak yang luar biasa, terutama terhadap ekonomi. Dampak ekonomi yang terjadi sangat luar biasa, dengan banyaknya, dengan ditutupnya daerah-daerah pariwisata, kemudian transportasi tidak jalan lagi, kemudian juga banyaknya yang PHK karena yang bekerja di hotel dan semuanya, UMKM kita juga yang tidak bisa berdagang lagi, semuanya mempunyai dampak. Orang miskin yang semakin bertambah, meskipun pemerintah mengupayakan dalam bentuk bantuan-bantuan jaring pengamanan sosial yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, dalam bentuk BLT, dalam bentuk bantuan sembako, dalam bentuk bantuan dalam bentuk yang lainnya, bantuan pangan dan semuanya, bantuan beras, semua. Juga kepedulian masyarakat kita yang lainnya. Nah, ini semua setelah kita lihat sekarang,
tidak cukup untuk masyarakat. Dan juga tidak akan cukup uang pemerintah. Ketika masyarakat tidak lagi bekerja, dia berada di rumah, kita rumahkan. Ketika perusahaan-perusahaan juga tidak lagi bisa berfungsi, menghasilkan produknya. Dan ini akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Kita berada dalam suatu dilema. Dua sisi kita ingin bahwa kesehatan harus menjadi prioritas. Di sisi lain, ekonomi juga harus juga menjadi prioritas. Dan ini ternyata tidak bisa. Harus kita satu persatu. Kalau kita memang mau kesehatan, ini harus kita korbankan. Kalau mau ekonomi, kesehatan kita korbankan. Dan inilah Bapak dan Ibu semua, sehingga pemerintah saat ini mencari formula yang baru untuk ini. Dan insya Allah ini akan merupakan solusi terbaik untuk kondisi kita yang ada sekarang, yaitu dengan namanya kehidupan normal baru. Jadi new normal. New normal. Jadi new normal ada kehidupan kita normal yang normal saja. Tapi ada hal yang baru di situ. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan puasa kita, sudah kembali kita kepada fitrah. Sebetulnya kita new normal juga di situ. Kalau selama ini mungkin kita masih senang untuk misalnya berjudi, orang yang masih senang minum-minuman, orang yang masih senang perjalanan yang tidak baik, sekarang setelah kita berpuasa, dia akan berubah. Dia akan meninggalkan hal yang fujur. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syam, "Falhammaha fujuraha wa taqwaha." Allah menyediakan dua hal, yaitu fujur dan ketakwaan. Beruntung siapa yang mensucikan dan merugi siapa yang mengotorinya. Bagi orang-orang, bagi kita-kita yang masih fujur, waktu sebelum kita masuk bulan puasa, sekarang kita kembali kepada fitrah, kita berada dalam new normal, yaitu berada dalam keadaan fitrah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap seseorang yang selesai melaksanakan ibadah puasa, adanya suatu peningkatan dalam peribadatannya. Katakanlah kalau selama ini mungkin salatnya biasa-biasa saja. Kemudian setelah dia kembali kepada fitrah, dia mulai salatnya lebih di awal waktu. Di banyak salat sunnah yang dilakukan. Kemudian juga bagaimana dia meningkatkan juga dalam membaca Al-Quran. Kalau biasanya dia mungkin jarang sekali membaca Al-Quran. Tapi dengan kembali kepada fitrah, new normalnya, dia bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari misalnya. Ini kehidupan yang barunya. Atau juga kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Kalau biasanya kurang berinfak, sekarang dia rajin berinfak. Jadi ada suatu peningkatan. Ini merupakan new normal bagi orang yang telah kembali kepada fitrah. Ini bagi orang yang berpuasa untuk menerima new normal baru, ini tidak masalah. Karena dia sendiri sudah siap untuk hidup dengan normal, dengan hal yang baru, dengan modalnya seperti ini. Dia menjadi orang yang disiplin, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab, dia akan menjadi orang yang jujur, dan apapun nanti protokol COVID yang diberikan oleh pemerintah, dia akan ikuti, karena dia bertanggung jawab sebagai bangsa, anak bangsa. Dia peduli terhadap bangsa, dia peduli terhadap sesama, dia bertanggung jawab untuk keselamatan, dia harus disiplin, dia harus jujur untuk melaksanakan apa yang diembankan oleh bangsa dan negara ini, karena dia yakin ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini keyakinan bagi orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat semua. Jadi new normal. Kehidupan baru yang normal. Kita mudah saja untuk melihat. Kalau selama ini anak-anak kita normalnya pergi sekolah. Normalnya anak kita sekolah. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai baju putih, pakai celana merah kalau di SD, kemudian pakai dasi. Kita belikan itu semua, pakai topi. Sekarang itu normal dulu waktu itu seperti itu. Dia normalnya seperti itu. Normal sekarang dia harus pakai masker tambah satu lagi. Ini tambahannya. Itu yang dikatakan new normalnya. Dari pakai dasi, pakai topi, pakai sekarang plus masker. Kemudian apa lagi? Di sekolah dulu duduknya dekat-dekat, sekarang jarak. Ini diatur oleh sekolah nanti. Nah, ini physical distancing-nya diberlakukan. Kemudian
kita harus rajin cuci tangan, disiapkan di sekolah cuci tangan. Ini yang barunya. Jadi dibiasakan, jadi kebiasaan juga yang selama ini telah kita latih. Jadi itu yang dimaksud new normal itu tidak aneh-aneh betul, tidak ribet-ribet betul. Ya hanya itu-itu juga. Tinggal bagaimana kita disiplin untuk melaksanakan. Mau bertanggung jawab untuk melaksanakan. Mau jujur untuk melaksanakan. Bukan karena disuruh guru, bukan karena disuruh pemerintah, bukan. Tapi karena keinginan kita. Untuk menginter bebas itu melihara diri kita. Dari serangan COVID. Jadi karena bagaimanapun juga sekarang, kita tidak bisa lagi untuk menghindar. Karena COVID itu ada bersama kita terus. Kenapa dia akan ada bersama kita terus? Karena vaksinnya belum ada. Obatnya belum ada. Kalau kita tetap juga melaksanakan pembatasan, ekonomi kita akan lumpuh. Jadi kita sekarang dengan kehidupan yang baru ini, kita normalkan semua aktivitas kita biasa, kita tambah dengan protokol-protokol COVID sebagaimana yang kita contohkan tadi. Dan kemudian yang diinginkan tentu kita adalah sehat, ya. Sehat, yang dikatakan sehat itu bukannya hanya bebas dari penyakit, tapi yang sehat itu ya sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat ekonominya. Jadi bagaimana menggabungkan new normal ini adalah menggabungkan antara sehat secara fisik, sehat secara fisikis, dan juga sehat ekonominya. Sehingga kita bisa hidup damai, hidup sejahtera. Dan itulah yang kita dambakan. Bagi orang yang beriman, ini tadi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang dia yang beriman, dia yakin kepada Allah. Dia yakin Rabb-nya adalah Allah, maka dia tidak akan pernah sedih, dia tidak akan pernah berduka, tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Karena dia yakin Allah yang menentukan semuanya, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menata semuanya, dan Allah juga yang akan mengaturnya bagaimana pengaturannya. Dan Allah juga akan memelihara hamba-hambanya yang dekat dengan Allah. Jadi untuk itu, sekali lagi, kita tidak takut dengan COVID-nya. Mari kita dekati pemilik COVID-nya, di samping kita berikhtiar untuk melaksanakan protokol-protokol COVID, dan kita juga menyiapkan jiwa kita, spirit kita, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita terhindar dari persoalan ini dan kita bisa mendukung program pemerintah new normal ini, normal yang baru, yaitu untuk menuju kesejahteraan masyarakat kita yang aman, yang damai, yang sejahtera fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.